Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, halo sahabat para petani Indonesia. Pada kesempatan sore kali ini saya sedikit akan berbagi sharing ya tentang kegiatan kami pada sore kali ini, yaitu adalah pemantauan pemasangan mulsa organik untuk bagian cabai keritingnya dan memantau menjaga tanaman cabai agar tidak diserang oleh domba ya kan kawan, semacam itu. Karena di sini ada domba yang menyerang, tapi tidak masalah, kita jaga dan kita beri tanaman penghalang serta jaring semacam ini agar domba-dombanya tidak memakan tanaman budidaya kita. Nah, pada kesempatan sore kali ini kan kawan, saya akan sharing kepada kawan-kawan mengenai tanaman cabai rawit maupun cabai keriting ya kan kawan. Ya, sharing kali ini yaitu kita akan membicarakan tentang morfologi tanaman cabai kan kawan ya. Morfologi tanaman cabai rawit ya. Jadi cabai rawit di sini pastinya memiliki morfologi yang berbeda dengan tanaman cabai lainnya. Karena mengapa? Karena pastinya tanaman cabai rawit tersebut akan membentuk buah dan menghasilkan dengan waktu yang berbeda pula dan bentuk yang berbeda pula, rasa yang berbeda pula, dan yang jelas produktivitas yang berbeda pula. Nah, untuk tanaman cabai rawit ini saya lebih spesifik ke tanaman cabai rawit. Ya, untuk tanaman cabai rawit sendiri memiliki bentuk tanaman itu yaitu batangnya memiliki batang yang cukup besar, memiliki tinggi yang cukup tinggi dibandingkan cabai keriting, dan yang jelas memiliki daun yang lebih lebar semacam ini. Tapi selama masa siklus hidupnya kawan-kawan, selama masa siklus hidupnya mereka nantinya akan menjalani dua fase, yaitu fase generatif dan fase vegetatif. Fase generatif itu sendiri di mana mereka masa pertumbuhan, yaitu bertambah tingginya batang, diameter batang, jumlah daun. Nah, itu kurang lebih untuk tanaman cabai rawit semacam ini kurang lebih ada kurun waktu 3 bulan ya, masa vegetatif. Tapi itu nanti kan kawan selalu amati ya, saya cuma memperkirakan saja kurang lebih 3 bulan. Biasanya nanti usia 3 bulan tanaman cabai rawit itu melanjutkan fase berikutnya, yaitu fase generatif, yang dimana cabai rawit tersebut akan membentuk bunga semacam itu. Fase generatif ya, di fase generatif tanaman cabai tersebut akan membentuk bunga. Nah, lalu nantinya di fase generatif itu pula tanaman cabai itu biasanya memiliki postur atau bentuk tubuh tanaman itu yang cukup besar ya kan kawan, cukup besar dan cukup tinggi. Biasanya ketinggiannya nanti itu di atas 80 cm ya, jika kondisi tanahnya bagus ya, subur, itu biasanya di atas 80 cm. Perlakuannya juga cukup bagus, itu biasanya di atas itu, bahkan ada yang 1 meteran, tergantung dari nanti perawatan maupun jenis dari tanaman cabai. Nah, mensiasati kondisi semacam itu ya kan kawan, fasenya yang cukup lama ya, dari fase vegetatif maupun generatif itu dalam satu siklusnya tanaman cabai rawit itu bisa kurang lebih ya menghabiskan waktu 1 tahun ya, jika perlakuannya baik ya, paling tidak ya antara 8 bulan 1 tahun lah semacam itu. Itu kan pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, dengan kita mengetahui hal semacam itu,
kedua fase tersebut cukup lama, kondisi fisik dari tanaman cabai hijau yang cukup besar, itu kita perlu memperlakukan tanaman cabai agar tanaman cabai tersebut selalu kokoh dan menghasilkan buah yang cukup bagus. Nah, dengan mengetahui hal tersebut kita bisa memperlakukan tanaman cabai rawit ya kawan-kawan, semacam itu. Nah, salah satu perlakuan yang bisa kita berikan kepada tanaman cabai rawit kita ya untuk dua fase tersebut yaitu adalah pemberian tajuk. Nah, ini ya kawan-kawan yang saya katakan tajuk itu penting ya untuk diberikan kepada tanaman cabai rawit. Menurut kami hukumnya itu wajib. Karena kalau budidaya cabai rawit itu kita perlakukan tanaman cabai rawit tersebut tanpa tajuk, itu biasanya tanaman cabai rawit akan roboh terserang angin maupun hujan ya. Jadinya ketika kondisinya roboh, itu biasanya mereka akan menghasilkan buah yang kurang maksimal dan mudah terkena penyakit. Nah, oleh sebab itu perlakuan kita sebagai seorang petani itu bisa memberikan ya perlakuan kepada tanaman cabai rawit kita dengan memberikan tajuk. Tajuk ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk nantinya dipergunakan sebagai penopang ya kan, penopang dari tanaman cabai rawit tersebut. Dan yang jelas nantinya kalau tanaman cabai rawitnya tidak kuat untuk tumbuh, untuk berdiri, untuk berdiri, itu nantinya kita bisa tambahi dengan menggunakan tali ya kan kawan, semacam itu ya, untuk antara batang cabai dengan tajuk ini diikat agar kondisinya tetap selalu berdiri. Dan dengan perlakuan semacam ini, kondisi yang berdiri tersebut nanti akan memudahkan kita sebagai seorang petani itu memudahkan dalam proses pemanenan, lalu proses perawatan ya kan kawan, dan nanti akan memudahkan juga proses peremajaan. Karena dengan kondisi semacam itu nantinya mulsa yang semacam ini ya kan kawan, itu bisa dipergunakan ya kembali ya kan kawan ya, karena nantinya meremajakan tanaman cabai ini jauh lebih mudah ya kan kawan, semacam itu. Nah, karena mulsanya tidak rusak lah ya, tinggal nanti lubang tanamnya bisa digeser ataupun ditanami kembali dan diberi pupuk organik kembali kan. Jadi pengolahannya nantinya itu bisa lebih irit tenaga, dan otomatis ketika lebih irit tenaga maka lebih lebih menekan biaya dalam memproduksi tanaman cabai tersebut. Maka dari itu yang jelas kita perlu mempelajari bentuk fisik dari tanaman tersebut maupun siklus hidupnya, sehingga kita bisa memperlakukan dengan perlakuan yang sesuai bagi tanaman cabai kita ya. Salah satunya perlakuan yaitu adalah pemberian tajuk pada tanaman cabai rawit, semacam itu. Sedangkan kalau untuk tanaman cabai keriting itu beda. Kalau cabai keriting itu biasanya jauh lebih kecil dibandingkan cabai rawit. Meskipun ya ada beberapa cabai keriting yang besar juga, tapi cabai keriting itu keperluan tajuknya tidak membutuhkan seperti kayak tanaman cabai rawit. Karena siklusnya cabai keriting itu jauh lebih pendek, panennya jauh lebih cepat, dan di sisi lain tanamannya ya ketinggiannya jauh lebih tidak lebih tinggi dari cabai rawit biasanya, semacam itu, sehingga pemberian tajuknya itu lebih sedikit. Dan dengan pemberian tajuk lebih sedikit akan menekan biaya produksi dalam cabai keriting tersebut. Bahkan ada yang tidak menggunakan tajuk pula, semacam itu. Nanti tergantung kondisi dan fisik dari tanaman
cabai tersebut. Tapi yang ingin saya tekankan, kalau kawan-kawan membudidayakan cabai rawit semacam ini, pada kawan-kawan saya rekomendasikan adalah untuk menggunakan tajuknya yang tidak, tajuknya terserah kawan-kawan mau yang cukup mahal ataupun yang murah silahkan, tapi kawan-kawan perlu memperhitungkan ya. Kalau kami dengan kondisi biaya yang minim ya, kita biasanya menggunakan tajuk bambu yang jauh lebih murah dan biasanya ya awet kan kawan ya, awet. Hanya saja kelemahan dari tajuk bambu semacam ini itu lama kelamaan tingginya akan menurun karena biasanya rapuh kawan-kawan, semacam itu kelemahannya. Dan yang jelas kalau untuk keuntungannya biasanya biayanya lebih murah sih dibandingkan dengan penggunaan tajuk yang besi semacam itu, dan lebih ramah lingkungan, yang jelas semacam itu. Dan oke kawan-kawan, itu mengenai kegiatan sore kali ini. Semoga pada video kali ini kawan-kawan bisa memperlakukan tanaman budidaya kawan-kawan sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tersebut, dan di sisi lain juga bisa memperlakukan secara tepat bagi tanaman kawan-kawan agar dalam proses budidayanya bisa optimal dan maksimal. Oke, jika ada kekurangan maupun kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.